Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa uhayyikum tahiyatan islamiyyah wa tahiyatul islamiyyah assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya lihat di sini mukanya fresh semua. Segar semua. Semoga wajah-wajah seperti ini seluruhnya nanti dikumpulkan di surga Allah. Enggak cukup dengan amin Bapak Ibu. Masuk surga tidak cukup dengan amin saja. Nanti kita akan bahas lagi. Saat ini kami mengapunten Bapak Ibu ini kalau orang telat ini. Jadi tadi saya diskusi di Kemiri Sewu, saya tuh lupa kalau di Jalan Dunia sebelah sana itu wonten proyek. Dicoba sekarang lebih panjang lagi Bapak Ibu nyegarnya itu. Oke, yang berjualan ini atas pasar itu, pasar relokasi, jadi lebih panjang lagi. Bahasa dicegat kalau aduh video ini. Ada perbaikan. Jalan saja diperbaiki, masa iman kita tidak diperbaiki. Tapi jangan sampai iman kita ini seperti jalan dunia itu tambal-tambalan. Jeblong. Apa? Tadi ada istilah baru ini. Kalau Bapak Ibu yang rumahnya warna gelap mesti setiap hari akan merasakan wahana baru jeblogan. Tidak apa-apa. Disyukuri Bapak Ibu ya, tetap bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala bis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita mulai terlebih dahulu silaturahim kita, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sebuah kalimat syukur yang luar biasa. Kita panjatkan kepada satu-satunya zat yang berhak untuk kita syukuri, tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah kalimat Alhamdulillah. Bersyukur Bapak Ibu hari ini masih dibangunkan oleh Allah. Bersyukur nopo berkat. Jadi mau saya sakit mentas terus berangkat ke masjid wonten iki bersyukur nopo berkat. Bisa nggak Bapak Ibu membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tidak bisa sedikit pun. Maka satu-satunya cara kita membalas nikmat-nikmat ini adalah dengan bersyukur kepada Allah, menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Termasuk hadirnya Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk menghadiri jihad ini adalah rasa bentuk syukur kepada Allah, yaitu menggunakan semua nikmat-nikmat
semakin lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang selalu mengingat kita, mengingat umatnya, meskipun kita yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, belum pernah melihat bagaimana wujud Nabi Muhammad, tapi beliau sudah mengingat-ingat kita di saat kita belum ada. Ketika beliau duduk dalam keadaan tenang, pada suatu waktu Aisyah pernah berkata kepada Nabi Muhammad, karena ketika itu Aisyah sedang melihat Nabi Muhammad itu duduk dalam keadaan yang sangat sakit sekali, sangat tenang sekali. Kemudian Aisyah meminta sesuatu kepada suaminya. Wahai suamiku, ya Nabi, saya minta didoakan sesuatu, kata Aisyah. Kemudian Nabi berkata dengan simpel, tapi Aisyah sangat senang sekali mendengar doa itu. Nabi berkata, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Kata Nabi, Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah ya Allah, yang sudah berlalu maupun yang akan datang, yang diam-diam maupun yang terang-terangan, ampuni semua dosa-dosanya. Mendengar hal itu, Aisyah luar biasa senang sekali. Bapak Ibu, siapa yang tidak senang didoakan sama Nabi Muhammad supaya diampuni dosa-dosanya? Sampai-sampai saking senangnya itu Aisyah tersipu malu. Dan Bapak Ibu tahu kalau Aisyah tersipu malu itu ada yang berbeda dari Aisyah. Apa Pak? Iya, pipinya ini menjadi kemerah-merahan. Maka dikatakan Aisyah itu punya julukan Humairah. Wah, ini kita jadi Humairah. Tapi itu Humairah pakai hak, Humairah. Dari kata ahmar, ahmar itu artinya merah, pipinya kemerah-merahan kecil itu Humairah. Ibu-ibu kalau lagi malu, pipinya jadi merah. Itulah Aisyah. Kemudian karena malu, karena senang itu sampai-sampai Aisyah itu menundukkan pandangannya, kemudian meletakkan kepalanya di atas pangkuan Nabi Muhammad. Wah, kalau nanti sama kita sebagai ibu, Masya Allah. Jangan dibayangkan Nabi Muhammad itu sepanjang terus boleh. Nabi Muhammad itu ada masa-masa romantisnya dengan istri-istri beliau. Pernah suatu kali dengan salah seorang istri itu main dulit-dulitan tepung. Nanti apa dari Pak? Jadi ketika istrinya sedang membuat adonan kue seperti itu sama Nabi Muhammad diambil, kemudian didulitkan ke pipinya istrinya. Seperti itu pernah Nabi Muhammad itu romantis banget. Salah satunya dengan Aisyah tadi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah, Aisyah, kamu senang dengan doa barusan yang aku panjatkan kepada Allah itu? Oh, ya senang ya Nabi. Siapa yang tidak senang kalau dosa-dosa saya itu diampuni sama Allah karena didoakan sama Nabi? Siapa yang tidak senang? Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Ibu, wa hada la da'wati li ummati fi kulli shalah wa innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Kata Nabi, itu adalah doa yang sama aku panjatkan untuk umat-umatku setiap aku selesai sholat. Pak, Aisyah yang mendengar itu tuh merinding sampai malu. Kita ini setiap hari setelah selesai Nabi sholat itu selalu didoakan oleh beliau, Allahumma ghfirli ummati, ya Allah ampunilah dosa umat-umatku. Maka betapa beruntungnya kita, Bapak Ibu saya ini terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bapak Ibu sampai bayangin apa betul umpamane mawon biyen awak dhewe niku lahir umatnya Nabi Musa. Sampai bayangin apa betul.
Coba ketika kita jadi umatnya Nabi Musa, kita dulu ketemu sama siapa Bapak Ibu? Jangan seliringan yang dalam Fir'aun biasa. Acing dulu, ya. Fir'aun itu luar biasa Bapak Ibu. Hobi Fir'aun apa? Ada yang tahu hobi Fir'aun? Tahu kan? Betul. Menyiksa, membunuh dan lain sebagainya, itu punya Fir'aun. Kalau boleh dibilang raja paling bengis ya, di antara Namrud ada juga Fir'aun. Fir'aun itu kalau lihat orang Pak tidak senang, dia sudah dibunuh. Tidak senang dibunuh, tidak senang dilenyapkan, tidak senang dimatikan, seperti itu. Sampai-sampai dulu ada sebuah dekret dari Fir'aun itu. Apabila ada bayi laki-laki yang lahir, maka dibunuh. Saking tidak mau tersaingi oleh orang lain, itu seperti itu. Kalau ada bayi laki-laki yang lahir di negeri ini, maka seluruhnya dibunuh. Maka ketika itu Nabi Musa dihadirkan di sini. Nah itu saking kejamnya Fir'aun seperti itu. Tapi negara Allah lebih kejam-kejam. Mereka itu Pak Ansal Garwa sih. Sampai siapa itu namanya istrinya Fir'aun? Bukan Aisyah ya. Kalau Aisyah tadi istrinya Fir'aun namanya Asia. Itu sih tadi asmanya Asia. Kalau betul mata gambarnya berarti Fir'aun sih. Kalau Asia saya yakin ada Asia ya. Kalau Asia tapi Asia itu salah satu pemimpin wanita di surga nanti. Nah itu ceritanya saja. Asia itu salah satu pemimpin wanita-wanita di surga selain istri-istri Nabi Muhammad. Masya Allah. Tapi kita tidak akan membahas itu berarti sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang luar biasa bahagia dan baik ini kita akan membahas sedikit mengenai amalan-amalan calon penghuni surga. Siapa di sini yang tidak mau masuk surga angkat tangan? Kok enten saya bukan surga itu masalah. Bapak Ibu, saya ajak sebentar untuk membayangkan surga. Mau? Ya. 1 menit. Bapak Ibu bayangkan tempat atau taman atau danau atau rumah yang paling indah yang bisa Bapak Ibu bayangkan. Halamannya luas, sepanjang memandang itu hijau-hijau. Ada taman-taman surga, kemudian air mengalir di bawahnya, sungai-sungai, ada kebun-kebun buahnya luar biasa indah-indah, terbentang permadani di sana. Bapak Ibu selonjoran, ajeng jempali akhirnya. Coba, seindah apapun kita membayangkan surga, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena rumusnya surga itu 3 Bapak Ibu. Mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi dhihnil bashar, dan tidak pernah terlintas sedikit pun di benak kepala manusia. Jadi mau seindah apapun kita membayangkan sesuatu, tidak akan pernah bisa membayangkan indahnya surga. Maka Masya Allah sekali, sebuah kesempatan yang luar biasa kalau nanti kita bisa menginjakkan kaki kita di surga. Coba Allah itu memberikan banyak sekali gambaran surga. Di dalam surat Al-Insan itu sangat surga Bapak Ibu. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, dan dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga waharir dan juga pakaian-pakaian dari sutra. Nanti pakaian Bapak Ibu di surga itu akan berapa? Sutra. Sakunya ini bersama bujur nanti mereka sutra apa boleh? Bisa. Lembut nggak rasanya? Lembut sekali. Ibu ada yang pernah pakai sutra? Lembut sekali luar biasa. Maka luar biasa. Nanti di surga semuanya itu akan memakai sutra. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Di dalamnya mereka duduk
berletakkan di atas dipan-dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari maupun tidak pula dingin yang sangat amat dingin. Kita bayangkan cuaca surga ini sama Allah dikasih tahu cuaca surga itu gimana. Tidak merasakan terik matahari, tapi juga tidak merasakan dingin. Jadi sih pun Tenggelam ini matahari ini belum kalah. Oh mana sih kalau siang mentang-mentang ya. Nanti di surga kita tidak akan merasakan teriknya matahari dan tidak akan merasakan dingin yang sangat amat dingin. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat berada di atas mereka. Jadi bayangkan sudah cuacanya enak, naungan pohon itu di atas kita, qutufuha tadlila, dan buahnya itu dimudahkan untuk memetik semudah-mudahnya. Buah di surga itu hampir mirip dengan buah di dunia. Karena ada ayat yang lain menyebutkan ketika penduduk surga itu diberikan nikmat buah-buah surga itu mereka berkata, ini dulu saya pernah dapat di dunia. Jadi buah-buah di surga itu sama dengan buah-buah di dunia. Buah itu betul gitu. Rambutan, kesemek, duet. Bapak Ibu, Rian, enten saya senang kados duet ngomong. Belum pare. Kayak cinta saya ini sama ada angin. Nanti di surga Bapak Ibu aja nyuwun duet ge angsal. Duet apapun itu ada ya. Mau kita mau putih ada sini. Buat sampai lepas. Nek lihat menekan langsung makin buat menek sudah didekatkan langsung sama Allah. Mau apa didekatkan, mau ini didekatkan, mau itu didekatkan sama Allah. Luar biasa sekali. Kemudian dalam ayat yang lain kita agak cepat saja sedikit. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga itu mereka diberikan minuman dan campurannya adalah zanjabil. Zanjabil itu apa? Jahe. Ternyata ada jahe hangat terus. Rasa basi. Ainan fiha tusamma salsabila, dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Masya Allah, kita membayangkan surga ini sama Allah itu sudah digambarkan. Mau dibayangkan itu tidak bisa. Ada sungai-sungai di bawahnya, sungai susu ada, sungai madu ada, sungai khamar ada. Bapak milih pakai aja sungai nomor. Yang selama itu belum pernah dirasakan di dunia. Jalan-jalan ayo ngomong. Aku tahu kan ngomong ya Allah tentunya tak jajan makin sebenarnya ngomong. Betul saya, betul unjuk ngelari ya asal. Kalau kita berenang di sungai-sungai itu maka luar biasa sekali indahnya surga ini. Tapi tadi di awal Bapak Ibu, segala yang indah itu pasti tiketnya juga mahal. Harus dibayar dengan kehidupan dunia kita yang sekarang sedang kita jalani ini. Bukan ada yang bilang kalau sekarang kita ini bersulit-sulit terutama dalam beribadahnya, insya Allah nanti kita akan berenak-enakan di surga. Butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh ketekunan, butuh keimanan, butuh keistiqomahan yang luar biasa supaya nanti kita bisa dapat tiket menuju surga. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang satu amanu, beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, bahwasanya mereka nanti akan menghuni suatu tempat yang indah bernama dengan surga. Maka sekali lagi tadi Bapak,
kita mau masuk surga, maka harus ada keimanan di dalam diri kita. Senantiasa kita perbaiki keimanan kita. Memang kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang iman itu al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bil ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu naik, turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka untuk menjaga iman kita supaya berada di tokohnya, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan wa'amilus sholihah, melakukan amal-amal soleh di dunia ini. Bapak Ibu, kalau disebutkan amal soleh yang pertama kali terlintas dalam Bapak Ibu itu apa amal soleh itu? Sholat, betul. Sholat ini waktu pasti nomor satu langsung sholat. Selain itu nomor buat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Ya yang wajib-wajib dulu, zakat, puasa, sedekah dan yang sebagainya. Tapi jangan diremehkan Bapak Ibu, bahwasanya segala macam aktivitas kita sebagai umat muslim ini, kalau kita niatkan untuk ibadah, bisa menjadi amal soleh. Jadi yang simpel-simpel, yang sepele-sepele, contoh itu kelewatan. Contohnya Bapak Ibu, ngagem sendal, itu angsal pahala atau betul? Sekedar kita pakai sendal itu dapat pahala atau tidak Pak? Dapat pahala, karena ada sunnah di dalamnya. Nama sunnahnya kalau pakai sendal itu pakai kanan dulu, kalau melepas kiri dulu. Bapak Ibu sudah tahu ya, liyun ilhuma jami'an auliyakhlahuma jami'an. Ini kata Nabi, kalau pakai sendal mau dipakai semuanya atau dilepas semuanya, itu sunnah juga. Ini sunnah dalam memakai sandal itu satu, pakai kanan dulu, dua, lepas kiri dulu, dipakai semua atau dilepas semua. Mereka nek sendalnya dari sisi, asal mau betul yang keliling. Kadang-kadang kita sudah bersisi ini, lalu mereka sisi, akhirnya kita pakai satu, gengling-gengling. Sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya itu liur ilhuma jami'an, dipakai semua, auliyakhlahuma jami'an, atau dicopot semua. Seperti itu. Sekedar memakai sandal saja ternyata ada pahala amal soleh. Bersin ini ada pahalanya apa betul Bapak Ibu? Iya, banyak. Haji, terus alhamdulillah. Yang mendengar bilang alhamdulillah. Yang bersin menjawab yang mendengar lagi bilang ya alhamdulillah yang dikemampuan wa yusri'u bahu. Sekedar bersin saja itu bisa dapat nek matu kan nek nama menguap anok, nek anok ada di mana? Ada sunnahnya di dalam menguap. At-tasawwubu minasyaitan, bahwasanya menguap itu adalah sebagian perbuatan setan. Faman tasa'aba ahadukum falyaruddahu man istata'a, maka barang siapa yang arok di antara kalian, hendaklah sebisa mungkin ditutup. Nah, ini sunnah juga Bapak Ibu, ketika kita arok itu menutup, sunnahnya dengan apa? Ayo. Ini punggung tangan kiri seperti ini. Oke, jadi sunnahnya supaya kita arok menutup. Kalau kita tahu itu sunnah, kita lakukan itibaan di sunnatin Nabi, dapat pahala. Bayangkan, kalau kita nggak tahu sunnahnya dalam arok, wah, Pak yang lebar sampai jejer-jejernya kedengaran semua. Ya, maka di dalam hal-hal kecil tersebut ternyata ada sunnah-sunnah yang luar biasa. Wonten kancing Bapak Ibu punika wonten celakaran kalian tujuan. Ini tadi berpahala atau tidak Pak ketika Bapak Ibu makan? Ya, sunnah-sunnah dalam makan ya kul samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Samillah, kalau mau makan atau minum samillah, apa samillah?
baca bismillah dulu. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, dan makanlah yang paling dekat terlebih dahulu. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak ibu sudah ada jamuan makan luar biasa dengan orang-orang penting gitu. Ada gurame, tapi di ujung sana, cumi-cuminya di ujung sana, terus tempenya di ujung sana, sayur asinnya di sana, kangkungnya di sana, tengah sini bapak ibu mau sambal mau. Saya dibantu apa? Betul ya? Benar ya? Tidak ada di sana ya? Maksudnya itu bukan sambal saja, tapi sambal dulu. Nah, yang paling dekat. Baru nanti kalau sudah diambil sama yang dekat di sana bergantian, saling membantu sama-sama. Itu kan sunnah di dalam makan. Kemudian ketika makan kalau bisa dihabiskan, jangan sisa. Kaidal mubadzirin akan ikhwanas syayatin. Orang-orang mubazir itu temannya setan. Selesai makan, jangan cuci dulu tangannya. Ada sunnah dulu pernah saya sampaikan. Yal'aqoha, apa yal'aqoha? Dijilati terlebih dahulu. Itu kalau makan pakai tapi kalau pakai sendok ya usah deh. Kalau mau makan, ini sunat juga dipelamati sendok. Jangan itu. Kalau sendok ya. Tapi kalau tangan, memang sunatnya itu makan pakai tangan. Tiga seperti ini untuk kita makan itu. Baru setelah itu dikelamati, kita jilati, itu sunat yang luar biasa. Belum selesai hadisnya, ya al yul aikoha, dijilati sendiri atau dijilati orang lain. Iya, hadisnya seperti itu. Yang akoha dijilati sendiri, yul aikoha itu adalah fi'il majhul. Yul aikoha itu berarti orang lain yang menjilati jari-jari kita. Betul. Pasangannya masih. Aku terus ngomong dia orang masih kita ya. Pasangannya masing-masing bapak ibu. Mau dipraktekkan atau tidak? Bagaimana bapak mundur, ibu masak, makan deh, kemudian hitung deh, ibu sunnah dulu sunnah, bu mungkin dicampur lawan ya. Jangan jijik kita ya, jangan jijik karena memang disebutkan di dalam hadis seperti itu. Kalau sudah masuk di dalam hadis jangan tahu ini jijik ya. Hadisnya seperti Allah malam bisawab. Ada apa di dalam sunnah ini ketika Nabi sampai-sampai menganjurkan untuk ini. Apa itu sunnah yang dirahmati Allah? Ternyata di dalam kegiatan kita yang kecil-kecil pun kita sebagai umat Islam ini diberikan keleluasaan untuk mengkonversikan seluruh amal perbuatan kita menjadi amal soleh, supaya nanti timbangan ketika yaumul mizan itu lebih berat ke arah yang baik, amal-amal soleh. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap melihat timbangannya nanti? Kanan, kiri, kanan, itu kali ya Allah. Ya Allah, kanan ya Allah, kanan ya Allah. Nanti yang kecil-kecil tadi Bapak Ibu semoga bisa membantu kita untuk lebih memberatkan timbangan amal-amal kita, sehingga nanti menjadi wasilah untuk kita bisa masuk surga pada Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal. Atas sudah sampai jam 7 Bapak. Tadi hanya diberikan waktu sampai pukul 7 tepat. Saya tidak ingin korupsi waktu, karena setelah ini Bapak sudah punya haknya masing-masing untuk bantu ibu ke pasar mungkin. Kalau Bapak mau nanti, dan saya tidak ingin mengambil hak Bapak dari manusia. Marilah kita duduk bersama kajian pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Saat ini dengan sehat semuncul nomor darah nomor
dimakan dulu. Jangan disisakan ya, karena tadi Pak Inal Mubadzirina kata Tuhan saya mubadzir pokoknya sunnah, jangan lelah mengejar yang sunnah. Saya bilang, jangan lelah mengejar yang sunnah, jangan lelah mengejar yang sunnah. Oh gitu Bapak Ibu. Mungkin ini saya sekalian pamitan. Ini saya jadikan alamat untuk pamitan dengan Bapak Ibu, mengenai warga masyarakat, terutama khususnya Muhammadiyah di Alhamdulillah di Kecamatan Alhamdulillah di Wakil BCM terutama. Kalau dari ibu-ibu bapak jamaah lain mungkin sudah berbandingkan saya umumnya. Mungkin ini kali terakhir untuk tahun ini atau 2 tahun ini saya mengisi di kajian Cihadi seperti ini, karena nanti di bulan Agustus atau September saya akan melanjutkan studi saya kembali untuk ilmu lagi. Saya rasa saya masih kurang sekali ilmunya dan masih banyak kurangnya, jadi ingin saya sempurnakan kembali untuk studi S2. Dan pada Allah ternyata saya dapat tempat tidak di Yogyakarta. Saya harus dipindah tugaskan untuk PNS. Saya akan berpindah ke Kota Malang untuk sekolah. Ya, di Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga cuma 2 tahun saja dan nanti bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu Izin insya Allah. Kalau nggak kecantol orang sana, di sana bisa orang sana. Harus dibawakan kodean kan? Bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Omongan bisa ya. Jadi saya izin dulu untuk diri kurang lebih 2 tahun. Saya sudah pamitan ke beberapa jamaah juga, dan katanya Mas tadi pagi kan akad pun saya diberi saya kutip, Mas saya akad Bali. Mereka nyuwun ahakon, Sidoarjo nyuwun Sabtu Kliwon, ibu-ibu Surabaya nyuwun 2 minggu sekali pulang, wonten geneng seminggu bisa pulang. Kapan kasih tahu kan? Bali. Ya celali. Insya Allah kalau kesempatan nanti mereka pulang dari kesempatan. Mari kita tutup bersama dengan berdoa. Astagfirullahaladzim. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Ampunilah dosa-dosanya. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dekatkanlah kami selalu dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga ya Allah. Jadikan akhir hayat kami akhir hayat yang husnul khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau ada kurangnya semata dari kami dari dunia, kalau tidak lebihnya dari Allah SWT. Syukurlah kulli hikmakum wabillahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.